Perkenalkan, nama saya Julia Priladi. Perkenalkan, nama saya Novita Amelia Putri. Saya Mas Yoga. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Rasa Berkesati. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Perkenalkan, nama saya Siti Esade Ngasih. Perkenalkan, nama saya Sofiansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengawasan efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Menurut Robert, pengawasan melibatkan usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, serta membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan adalah memastikan efisiensi, efektivitas, integritas informasi, dan konsistensi dalam operasi organisasi. 2. Kinerja organisasi. Kinerja organisasi mengacu pada sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Kinerja yang efektif dan efisiensi yang mendukung visi misi dan organisasi. Kinerja organisasi mengacu pada sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek seperti produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas produk atau layanan, penerimaan karyawan, dan kepuasan pelanggan. Indikator kinerja organisasi dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi dan sektor industri di mana mereka beroperasi. Pengawasan dan kinerja organisasi saling terkait karena baik pengawasan dan efektif maupun pencapaian tujuan yang baik meningkatkan kinerja secara keseluruhan dari suatu organisasi. Dengan demikian, manajemen pengawasan dan evaluasi kinerja menjadi bagian penting dari strategi bisnis. Hubungan antara pengawasan dan kinerja organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja. Pengawasan yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi dengan cara memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi potensi perbaikan. Dan yang kedua, ada mengukur kinerja. Pengawasan membantu dalam pengukuran kinerja organisasi dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, ada mendorong akuntabilitas. Pengawasan juga berperan dalam mendorong akuntabilitas di dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat, ada perbaikan kualitas. Pengawasan yang efektif dapat membantu dalam memperbaiki kualitas produk, layanan, atau proses kerja di dalam sebuah organisasi. Saya akan menjelaskan konsep dasar dan fungsi pengawasan yang efektif. Konsep dasar pengawasan yang efektif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan. Pengawasan yang efektif dimulai dari perencanaan yang matang, yaitu penetapan tujuan standar dan prosedur yang jelas untuk aktivitas yang akan dipantau. Yang kedua itu pemantauan, melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan aktivitas dan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Terus ada ketiga itu ada evaluasi. Proses evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Terus yang keempat itu ada koreksi. Pengawasan yang efektif juga melibatkan tindakan yang koreksif yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah atau ketidaksesuaian yang terdeteksi selama proses pemantauan. Fungsi pengawasan yang efektif yang pertama itu ada mendeteksi kesalahan. Fungsi utama pengawasan adalah untuk mendeteksi kesalahan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua itu ada mencegah kerugian. Pengawasan membantu dalam mencegah terjadinya kerugian atau masalah yang dapat merugikan organisasi baik secara finansial maupun reputasi. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas. Dengan memantau secara terus-menerus, pengawasan dapat membantu meningkatkan kualitas produk, layanan, atau proses kerja dari dalam organisasi.
Yang keempat itu menjamin kepatuhan. Dengan pengawasan juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh anggota organisasi mematuhi kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima itu adalah memberikan umpan balik. Fungsi pengawasan juga melibatkan umpan balik kepada individu atau tim kerja untuk membantu mereka dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya menyimpulkan yang tadi saya jelaskan, dengan menerapkan konsep dasar dan fungsi pengawasan yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa operasional mereka berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif merupakan bagian integral dari manajemen organisasi yang sukses dan berkelanjutan. Faktor pendukung pengawasan efektif. Ada beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dalam sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa faktor penting yang dapat mendukung pengawasan yang efektif. Yang pertama ada komitmen manajemen. Komitmen dan dukungan penuh dari manajemen tingkat atas sangat penting dalam memastikan implementasi pengawasan yang efektif di seluruh organisasi. Yang kedua ada kebijakan dan prosedur yang jelas. Adanya kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi akan memudahkan pelaksanaan pengawasan dan semua anggota organisasi harus memahami aturan main yang berlaku dan prosedur yang harus diikuti. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada staf terkait pengawasan akan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengawasan dan cara melaksanakannya dengan baik. Yang keempat, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan akan membantu dalam memperkuat mekanisme pengawasan. Yang kelima, ada pemantauan berkelanjutan. Pengawasan yang efektif memerlukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap kinerja organisasi, evaluasi secara teratur, dan pembaruan kebijakan jika diperlukan. Jika diperlukan akan membantu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Yang terakhir ada kultur organisasi yang mendukung. Budaya organisasi yang mendorong akuntabilitas, integritas, dan transparansi akan menciptakan lingkungan di mana pengawasan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung tersebut, organisasi dapat memperkuat sistem pengawasan mereka dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Strategi pengawasan yang efektif memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan suatu organisasi atau proyek. Strategi pengawasan yang efektif ada 6. Yang pertama, menetapkan tujuan dan standar. Tujuan yang jelas dan standar yang spesifik harus ditetapkan sebelum mulai pengawasan. Yang kedua, memonitor kinerja. Pengawasan yang efektif melibatkan pemantauan teratur terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, memberikan umpan balik dan bimbingan. Pengawasan harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Pengawasan harus mengidentifikasi masalah sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Yang kelima, fleksibel dan terkoordinasi. Pengawasan harus fleksibel dan mengatasi perubahan situasi atau kebutuhan yang muncul. Yang keenam, diterima oleh anggota organisasi. Pengawasan yang efektif harus diterima oleh para anggota organisasi. Tantangan dalam implementasi pengawasan efektif. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kesulitan dalam mengukur kinerja. Yang keempat, kurangnya kesadaran dalam keterlibatan karyawan. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Yang keenam, kompleks organisasi. Dan yang ketujuh,
ketidakmampuan mengatasi sumber daya. Langkah-langkah dalam pengawasan yaitu ada 6. 1. Perencana pengawasan, yaitu identifikasi tujuan dan standar kinerja yang akan dipantau. Yang kedua, pemantauan kinerja. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas dan kinerja organisasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selama proses pemantauan. Yang keempat, tindakan korektif. Ambil tindakan korektif untuk mengatasi masalah atau penyimpangan yang teridentifikasi selama evaluasi. Yang kelima, pelaporan dan umpan balik. Laporkan hasil pemantauan evaluasi dan tindakan korektif kepada pihak yang berwenang. Keenam, pemantauan berkelanjutan. Dilakukan pemantauan kinerja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif kinerja organisasi terus meningkat. Di sini saya akan membahas mengenai pengawasan efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Membahas pentingnya peran pengawasan yang efektif dalam memastikan kinerja optimal suatu organisasi. Dalam konteks ini, pengawasan bukan sekedar kontrol, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua bagian organisasi bergerak sejalan dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Melalui pengawasan yang tepat, manajemen dapat mengidentifikasi permasalahan atau peluang yang mungkin timbul serta mengambil tindakan korektif atau pencegahan yang diperlukan. Hal tersebut menyoroti bahwa pengawasan efektif melibatkan penggunaan metode dan alat yang sesuai, termasuk teknologi informasi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan dan komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan juga menjadi faktor kunci dalam pengawasan yang efektif. Maka kita dapat simpulkan bahwa hal tersebut menegaskan bahwa pengawasan yang efektif dapat membantu organisasi mencapai kinerja yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memperkuat kepercayaan. Namun, untuk mencapai hal ini diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait serta implementasi praktek pengawasan yang terus-menerus dan berkelanjutan.